Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiandi. Saya dari kelas 6 PAIC. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan model pembelajaran fikih. Dari model pembelajaran fikih yang pertama yaitu tentang pengertian model pembelajaran. Pembelajaran adalah proses memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui pengalaman dan interaksi tentang lingkungan. Dalam hal ini juga bila belajar individu harus memainkan peran yang penting dalam proses pembelajarannya. Beberapa siswa cenderung belajar dengan melihat, beberapa lainnya juga dengan mendengar, dan beberapa lainnya juga dengan melakukan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif. Model pembelajaran juga merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran seperti pembelajaran bimbingan, pembelajaran masuk, dan pembelajaran berbasis proyek dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang jenis-jenis model pembelajaran. Menurut Kuntur et al. Tahun 1990 mendefinisikan instruksional model is the basic procedure that leads to specific learning of the concepts dan will. Tahun 1980 mendefinisikan model pembelajaran sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Dengan demikian, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Jadi, intinya dari model pembelajaran itu cenderung perspektif yang relatif sulit dibedakan dengan strategi pembelajaran. Ada berbagai macam model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung atau direct instruction. Model pembelajaran ini melibatkan guru sebagai pengajar yang memberikan informasi secara langsung kepada siswa. Yang kedua, model pembelajaran cooperative learning. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama dalam kelompok kecil dan mengembangkan kemampuan siswa untuk belajar. Yang ketiga yaitu model pembelajaran problem-based. Problem-based learning ini melibatkan siswa dalam pemecahan masalah yang nyata, yang relevan, dan konteks dalam kehidupan mereka. Yang keempat, model pembelajaran inquiry-based learning. Model ini merupakan mendorong siswa untuk mengeksplorasi topik dengan cara yang mandiri dan kritis. Yang kelima, model pembelajaran role playing. Model ini memungkinkan siswa untuk memainkan peran tertentu dalam sebuah situasi atau skenario yang disediakan. Yang keenam, model pembelajaran simulasi. Model ini memungkinkan siswa untuk memainkan peran dalam sebuah situasi yang disimulasikan. Yang ketujuh, model pembelajaran terbing. Pembelajaran terbing model ini melibatkan siswa dalam pembelajaran mandiri di mana siswa harus bertanggung jawab atas kemajuan pembelajarannya. Yang kedelapan, model pembelajaran flipped classroom. Model ini merupakan peranan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kesembilan, model pembelajar laser learning. Model ini merupakan siswa untuk belajar dan pada tingkat dan kecepatan belajar siswa sendiri. Yang ke-10, model pembelajaran berbasis proyek. Model ini memungkinkan siswa untuk belajar melalui penyelesaian proyek yang memerlukan
pemecahan masalah, problem keputusan, dan keterampilan kolaboratif. Berikutnya yaitu tentang mengembangkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 1. Menyajikan materi fikih secara menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang beragam. Yang ketiga, menggunakan pendekatan yang ramah siswa. Yang keempat, menyediakan sumber belajar yang mudah diakses. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Dari pembahasan yang saya paparkan kali ini dapat diambil kesimpulannya yaitu hakikat pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan interaksi antara peserta didik yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa untuk mengembangkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran ini sangat penting untuk menyampaikan materi kepada siswa sebagai informasi. Model pembelajaran adalah kerangka yang digunakan oleh guru kepada siswa dengan tujuan membangun pemahaman dan pengetahuan yang lebih baik. Dalam membangun model pembelajaran fikih yang dapat meningkatkan minat dan pembelajaran siswa dapat dilakukan beberapa macam. Menyajikan materi fikih secara menarik dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menerapkan metode pembelajaran yang beragam, menggunakan pendekatan yang ramah siswa. Yang keempat, menyediakan sumber belajar yang mudah diakses antara interaksi guru dan siswa. Sekian pembahasan yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.